Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke kediaman calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian di Komplek Polri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Melalui kunjungan ini, Komisi 3 menyimpulkan bahwa Tito Karnavian merupakan sosok yang tepat untuk dijadikan Kapolri. Sebanyak 32 anggota Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke rumah dinas calon Kapolri Komjen Polisi Tito Karnavian. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari fit and proper test yang akan dilakukan Komisi 3. Komisi 3 ingin memantau secara langsung bagaimana kehidupan pribadi Tito, bagaimana ia memimpin keluarga, dan bagaimana Tito di lingkungan tetangganya. Dari pengamatan selama di dalam rumah, dapat disimpulkan bahwa Tito merupakan sosok yang sederhana. Dikatakan laporan Pak Tito ini tidak ada yang aneh, semua wajar. Dan memang kita buktikan, kita hadir walaupun ini di rumah dinas, tapi biasanya kita bisa menyerap dan menangkap apakah calon ini hidup dalam suasana yang glamor, sederhana, atau sangat sederhana. Dan ternyata memang sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK. Sederhana. Sementara itu, Tito mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menyambut kehadiran para anggota Komisi 3. Tito juga meminta maaf atas ketidakhadiran ketiga putra-putrinya yang saat ini sedang menjalankan ujian sekolah di Singapura. Dan saya sudah menyampaikan semua tentang bagaimana hubungan dengan keluarga, termasuk dengan anak-anak. Saya juga meminta maaf karena saya tidak bisa menghadirkan anak-anak saya di tempat ini, karena mereka sedang melaksanakan sekolah, tugas sekolah, yang tidak bisa ditinggalkan di Singapura. Sekali lagi, saya semenjak tahun 2008 melaksanakan tugas belajar. Selanjutnya, Komisi 3 akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di gedung DPR RI Kamis siang. Dari hasil uji fit and proper test akan disampaikan pada sidang paripurna pekan depan. Pramadika Samudra, Tika Harahap, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kediaman calon Kapolri Tito Karnavian di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari seleksi calon Kapolri baru. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Amin Subarkah dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, Haikal, siapa saja pejabat DPR RI dari Komisi 3 yang hadir di sana? Ya, Syakri, pejabat DPR RI Komisi 3 yang sudah hadir, pertama ini ada Desmond Mahesa dan juga ada Aziz Samsudin, serta tadi juga sudah masuk Kapolda Mukyarto, lalu ada Korlantas Agung Budi, serta tadi juga ada Humas Mabes Polri Boy Rafli yang sudah datang duluan. Dan Tito Karnavian juga sudah ada di dalam. Memang anggota Komisi 3 dijadwalkan akan hadir sekitar 15 menit lagi karena rombongannya sudah datang dari pukul 1 siang dari Kompleks DPR RI. Ya, dan Cakri, pada saat ini awak media juga sudah berkumpul dan ada sekitar 30 lebih anggota kepolisian yang disiagakan untuk menjaga pertemuan pada hari ini. Siang hari ini anggota Komisi 3 akan melihat bagaimana interaksi dari Tito Karnavian dengan keluarganya dan juga para tetangganya. Tito akan dilihat posisinya sebagai warga sipil dan bagaimana ia berinteraksi dan bersosialisasi sebagai rangkaian dari seleksi Kapolri Kapolri yang tengah berlangsung dan dilakukan oleh Komisi 3. Cakri, bisa dilihat saat ini rombongan dari Komisi 3 DPR RI setelah turun dari bus dan telah memasuki ruangan tepatnya di halaman depan rumah dari Tito Karnavian. Di sini juga terlihat ada awak media tengah melakukan wawancara di tengah. Sudah ada juga Ruhut Sitompul beserta jajarannya datang di halaman rumah Tito Karnavian. Direncanakan pertemuan ini akan sampai pada pukul 7 malam ini dan lalu nanti keluarga Tito Karnavian akan melakukan buka bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI yang akan berjaga hingga sore. Cakri? Iya, Haikal, kalau melihat kunjungan kerja ini berkaitan juga dengan fit and proper test yang akan dilakukan kepada calon Kapolri tunggal Tito Karnavian. Lalu apakah setelah kunjungan ini, keputusan apa yang akan diambil DPR untuk mempengaruhi fit and proper test kaitannya? Cakri, rencananya setelah melakukan pertemuan pada siang hari ini,
anggota Komisi 3 akan melakukan fit and proper test pada esok hari itu Kamis, dan direncanakan fokus utama fit and proper test adalah menanyakan terkait masalah terorisme dan juga reformasi dari Polri. Tito Karnavian rencananya akan diputuskan apakah layak atau tidak sebagai Kapolri pada pukul 8 malam esok hari. Lalu setelah dilakukan fit and proper test, nantinya akan dilaksanakan hasil dari fit and proper test itu sendiri akan disampaikan pada sidang paripurna pada hari Selasa minggu depan. Memang sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengajukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Ini melihat dari berbagai prestasi dari Tito Karnavian yang cukup prestatif, diantaranya pernah mendapatkan bintang Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol pada tahun 1987. Lalu juga menjabat sebagai Kapolda Papua, serta pernah juga menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan Tito Karnavian selain itu juga anggota Komisi 3 juga telah mengundang BPATK, KPK, dan juga Kompolnas untuk melihat rekam jejak Tito Karnavian. Dan dari ketiga lembaga tersebut tidak ditemukan adanya rekening yang misterius ataupun cacat hukum di rekam jejak Tito Karnavian, sehingga Tito Karnavian dinyatakan sebagai calon yang memang sangat mumpuni untuk menjadi Kapolri. Selain itu, Tito juga cukup fenomenal karena ia melangkahi 4 generasi seniornya. Ia dikatakan sebagai calon Kapolri termuda yang pernah dimiliki Indonesia. Saat ini masih terus berlangsung, rombongan kedua dari BIS Komisi 3 telah hadir. Dijadwalkan ada 32 orang anggota Komisi 3 yang akan melaksanakan pertemuan dengan Tito Karnavian dan melakukan buka bersama pada pukul sore hari ini. Kembali ke Cakri di studio. Anggota Komisi 3 DPR RI sudah tiba di kediaman Komjen Tito Karnavian sejak sore tadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tika Harahap dari kediaman Tito Karnavian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Prama, apa saja hasil dari kunjungan DPR RI ke rumah calon Kapolri Tito Karnavian pada hari ini? Ya, baik dari acara yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI di rumah Tito Karnavian di kawasan Ampera, Jakarta Selatan ini, ada beberapa hasil yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Yang pertama adalah bahwa dari pengamatan Komisi 3 di rumah Komjen Pol Tito Karnavian didapat bahwa Komjen Tito Karnavian adalah seseorang yang bersahaja dan juga orang yang sederhana. Dan yang kedua adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian adalah keluarga yang harmonis. Dan juga yang ketiga adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian mendukung sepenuhnya Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri periode mendatang. Hal tersebut dilihat dari pengamatan oleh Komisi 3 di kediaman rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian ini, di mana tadi berarti sekitar 4 jam lebih Komisi 3 DPR RI melakukan pengamatan dan juga melakukan interview langsung kepada keluarga dari Tito Karnavian. Ada beberapa orang yang dilakukan interview secara langsung, yaitu adalah kakak dari Tito Karnavian, istri, dan juga dari saudara Tito Karnavian yang berada di rumah. Sementara untuk ketiga anaknya dilakukan interview secara langsung dengan menggunakan Skype, mengingat mereka hingga saat ini masih berada di Singapura untuk melaksanakan ujian sekolah mereka. Dan tadi Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari fit and proper test Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri di periode selanjutnya. Sebelumnya, rangkaian pertama adalah dengan mencocokkan ataupun dengan mengumpulkan data dari KPK, PPATK, dan juga data dari Kompolnas mengenai track record Tito Karnavian ini sendiri. Dari pertemuan kemarin didapatkan bahwa KPK mengatakan bahwa tidak ada laporan ataupun tidak ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ia menjabat di Kapolri, di Polri. Dan yang kedua adalah dari PPATK yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi aneh yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ini. Transaksi aneh tersebut bisa jadi dari rekening Tito sendiri maupun dari rekening istri dan dari rekening saudara-saudaranya hingga ke rekening anaknya. Dan dari semua rekening tersebut tidak ada rekening ataupun tidak ada transaksi yang mencurigakan. Dan dari pengamatan, maksud kami dari hasil laporan PPATK, KPK dan juga Kompolnas tadi, hari ini dicocokkanlah antara apa hasil yang didapat oleh PPATK dan KPK dengan apa yang ada di sini. Bambang Susatyo mengatakan bahwa sikap
sederhana dan juga sahaja dari Tito Karnavian terlihat dari perabotan dan juga furnitur di rumahnya, di mana tidak ada perabotan ataupun peralatan yang dinilai berlebih dan meskipun ia telah tinggal di sini maupun di sini merupakan rumah dinas dan sudah lama ditinggali, namun tidak ada peralatan yang dinilai berlebih dari seorang Tito Karnavian. Ani. Prama, bagaimana dengan rencana fit dan proper test di DPR besok? Apakah ini sudah ada dibicarakan juga? Iya, tadi sempat dibicarakan, Ani, memang rangkaian selanjutnya dari fit and proper test adalah uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan esok hari di DPR, di mana besok akan menjadi penentuan apakah Tito Karnavian dapat persetujuan oleh DPR untuk menjabat sebagai Kapolri periode selanjutnya. Adapun isu yang menjadi fokus antara lain adalah terorisme dan juga reformasi internal Polri, di mana nantinya dari ke-32 anggota DPR Komisi 3 akan mengajukan pertanyaan seputar isu-isu tersebut kepada Tito Karnavian, dan Tito harus menjawabnya secara singkat, padat, lugas, dan juga terinci, di mana nantinya uji kelayakan dan kepatutan ini ditargetkan akan disampaikan pada sidang paripurna hari Selasa pekan depan, dan barulah akan ditentukan apakah Komjen Pol Tito Karnavian akan menjadi Kapolri selanjutnya periode mendatang. Dan jika Komjen Pol Tito Karnavian benar menjadi Kapolri, maka ini merupakan sejarah di mana ini bisa menjadi Kapolri termuda sepanjang sejarah di Indonesia, dan berarti Tito Karnavian telah melewati 5 angkatan di atasnya. Dan sedikit track record dari Komjen Pol Tito Karnavian adalah bahwa ia pernah meraih bintang Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol pada tahun 1987, dan ia pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada Juli 2014 dan Asrena Polri pada Juni 2015, Kapolda Metro Jaya pada 12 Juni 2015 hingga 16 Maret 2016, dan yang terakhir adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga BNPT pada 16 Maret hingga sekarang. Dan kita pun masih menunggu apakah besok uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan sesuai rencana, karena jika sesuai dengan rencana maka pada pukul malamnya pada esok hari akan dapat diketahui apakah Tito Karnavian dapat menjadi Kapolri atau tidak. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Prama atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian reporter Pramadika Samudra melaporkan langsung dari kediaman rumah Tito Karnavian.